kenapa AI jago bikin esai tapi bingung gambar jari. Coba pakai Gemini atau pakai ChatGPT, generate gambar orang full. 6 dari 10 gambar, biasanya tangannya aneh. Antara jarinya 6, 7, 8, 3, 4 gitu. Jarang banget 5. Jarang banget konsisten. Ini tuh bukan meme doang. Sampai sekarang, walaupun AI udah lumayan canggih, masih kejadian. Kenapa sih? Saya William, pernah kerja di Alibaba dan ByteDance, dan sekarang dibikin startup sendiri namanya Belajar GPT, tempat buat belajar AI bareng-bareng. Saya udah habisin ribuan dolar untuk belajar AI, dan pengen share kali ini sesuatu yang mungkin praktisi AI pun kadang-kadang belum mengerti. Sebelum mulai, buat yang baru nonton video ini, bisa subscribe kalau suka dengan video ini, atau komen. Kita langsung ke dagingnya aja. Jadi kenapa sih ini penting? Coba kita lihat meme-nya dulu. Tangan ini tuh jadi salah satu dilematik, karena banyak banget AI yang gambar mukanya udah perfect tapi tangannya selalu ngaco. Padahal kasarnya aneh gitu. Muka bagus, rambut bagus, hidung bagus. Tangan tuh selalu konsisten aneh. Kenapa ya? Padahal bikin tangan kan nggak sesusah itu harusnya. Cara kita mengetahui kenapa tangan kayak gini, itu bisa bikin kita tahu gimana caranya AI gantiin karir kita ataupun meningkatkan karir kita dalam beberapa tahun ke depan. Jadi ini lumayan penting. Kan biasanya ada 2 tipe ya. Dan satu yang benar-benar AI maksimalis lah kita bilangnya, yang ngerasa AI bakal gantiin kita nggak usah kerja lagi deh, ternak lili aja. Atau orang yang bilang AI nggak penting, dia cuman menemukan pola aja, jadi nggak bakal pintar-pintar banget gitu. Dua-duanya ini bakal salah, karena yang satu terlalu maksimalis banget, nganggap dia bakal gantiin kita semua, yang satu nganggap AI nggak penting, nggak bakal improve. Kenyataannya mungkin dia bakal sangat penting di hidup kita. Jadi sebelum kita ngerti kenapa tangan kayak gitu, kita harus ngerti dulu apa kerjaan yang gampang buat AI, apa kerjaan yang susah buat AI. Cara gamblang, AI itu bisa bikin kontrak, bikin SOP. Kemarin gue bikin surat buat permohonan pakai nama PP segala macam, sekali shot tuh langsung muncul PDF-nya atau muncul dokumennya pakai AI, langsung di Word. Bisa bikin musik, bisa translate bahasa, 100 bahasa pun bisa. Tapi AI itu di sisi lain dia nggak bisa bikin tangan yang perfect untuk pegang cangkir ataupun ngitung jari dari gambar yang sudah dia bikin. Cobain deh, kadang-kadang salah-salah mulu atau bahkan kayak ngerti anatomi manusia yang wajar. Tentu seiring berjalannya model ini bakal makin perfect, tapi ada sebuah hal yang kita bisa ambil di sini. Ini kayak kita punya temen nih S3, kemampuan otaknya S3, tapi dia nggak bisa ikat sepatu sendiri. Kayak ada yang aneh gitu, kenapa dia bisa kerjaan yang ini tapi yang ini nggak bisa gitu. Kan kita ngeliatnya gitu ya, kayak harusnya kalau dia bisa yang ini, tas yang simple kayak gini juga bisa dong. Ini terjadi karena AI yang modern itu approach-nya menggunakan metode statistical. Contoh misalnya GPT itu memproses semua menjadi sebuah token. Jadi semua teks, gambar, video itu diubah jadi token, dan token itu yang diproses. Midjourney, salah satu AI yang paling maju di bagian bikin gambar, itu memproses gambar seperti pattern dalam pixelated gitu. Dia nggak punya konsep jari ataupun konsep tangan. Jadi cara mereka melihat sebuah gambar itu berbeda dengan cara kita melihat gambar secara visual. Kalau misalnya di teks, itu kan lumayan terstruktur ya. Teks itu ada grammarnya, ada vocab, ada verb dan sebagainya gitu. Kalau kita nulis misalnya di prompt, kita mau promptnya adalah kucing yang tidur di atas sofa, ya si AI-nya tahu maksud kita adalah kucing yang tidur di atas sofa. Tapi kalau misalnya jari, ini tuh prompt-nya tidak sesimpel itu. Variasi dari sisi posisi, sudut, pencahayaan, dan kombinasi semua ini bikin kadang-kadang semuanya jadi kompleks. Dan data yang melatih AI untuk bisa bikin tangan atau jari itu surprisingly nggak konsisten dibanding misalnya melatih muka. Muka misalnya kan kurang lebih mirip-mirip ya, kayak ada mukanya orang bulat, oval, segala macam, mata juga sama gitu. Tangan tuh selalu berbeda-beda gitu. Itu yang bikin salah satunya, ini tangan saya masih 5 ya, ini videonya masih pakai manusia. Jadi kadang-kadang tuh kayak tangannya muncul satu, atau kayak saya tangannya jadi kayak gini gitu. Itu kan hal yang kadang-kadang AI itu dia dilatihin dengan pixel yang mungkin gambarnya buram, jadi dia ngeliat tangan tuh kayak gini. Jadi dia ngertinya tangan tuh 4, bukan 5. Nah, gimana sih breakdown detailnya? Jadi kita coba bahas teks dulu. Bayangin kalau kita main game. Kita mau main game, kita kasih tahu 3 kata awal, jadi main tebak kata. Kata keempatnya nanti AI yang tebak. Misalnya kita mau main, saya pergi ke, kata keempatnya nih AI bakal nebak ya. Misalnya dia bakal bilang pasar, atau misalnya dia bakal bilang mall, atau misalnya toko kopi, gitu. Ini basically AI dalam kamus raksasanya. Jadi dia tuh metodenya
lebih ke menebak pattern dalam jumlah yang sangat besar. Makanya parameter buat AI belajarnya sangat gede sekarang. Mereka belajar untuk menebak kata, mereka juga belajar untuk probabilitas. Jadi mana kata yang sebenarnya dibutuhkan sama usernya, mana yang enggak. Makanya kadang-kadang kalau kita mau lihat AI yang jadul banget tuh, kita ketik sesuatu di Google tuh bisa nembak kira-kira apa yang kita pengen cari setelahnya. Karena apapun yang dicari sama Google tuh berdasarkan histori pencarian kita siapa segala macam, supaya dia bisa tahu setelahnya kita mau nembak apa sih. Kata kuncinya di prediktif. Ini terdengar sangat simpel ya, kayak menebak ya. Tapi sebenarnya dibikin lebih kompleks karena AI kan makin sekarang makin pinter. Karena dia sudah bisa belajar sendiri, dia sudah bisa nge-train dirinya sendiri. Jadi sebelumnya kita kasih feed data apa yang dia harus pelajarin, sekarang dia bisa belajar sendiri dan basisnya masih teks. Dan teks itu bahas atau sumber yang paling gampang ditemukan di internet. Dan AI pun bisa membuat teks sendiri yang untuk melatih dirinya sendiri. Jadi di bagian teks tuh lumayan gampang lah. Makanya kalau kita pakai AI yang gratisan, itu biasanya dia masih kuota untuk outputnya teks tuh lebih banyak dibanding yang outputnya gambar maupun video. Video biasanya paling dikit, gambar biasanya mungkin sedikit lebih banyak dibanding video. Tapi teks biasanya hampir practically unlimited, terutama untuk model-model yang sangat jadul. Nah, kalau di gambar, misalnya Midjourney, kita ngomong misalnya ChatGPT image, ada misalnya Gemini, Flamingo Banana, dan sebagainya gitu. Nama tekniknya itu diffusion model. Jadi stepnya itu adalah mereka generate gambar yang pure noise. Noise tuh kayak kalau kita buka TV jam 1 malam 2 malam tuh bener-bener noise tuh, kayak bintik-bintik doang hasilnya. Terus AI bakal berusaha di noise, jadi kayak bikin noise-nya hilang untuk memunculkan gambar yang sesuai yang kita pengen. Jadi tekniknya tuh bisa kayak gitu, diffusion model. Referensi gambarnya dari mana? Mirip dengan teks, di mana dia dapat referensi dari berbagai macam gambar yang ada yang dipelajari sama AI. Artinya dia perlu data dulu kan, misalnya kayak laut biru tuh kayak gimana sih, matahari kuning tuh kayak gimana, meja tuh kayak gimana, kamera tuh kayak gimana, laptop tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak dia punya banyak sekali data, terus nanti di pattern matching kayak itu gambar apa, ini gambar apa, ini gambar apa, gambar apa. Kalau ada yang pernah dengar, ini tuh lahir dari salah satu papernya Google sebenarnya, awal banget, namanya Cat Paper. Belum ada GPT segala macam gitu. Bisa dibilang Cat Paper ini adalah fondasi awal dari semua algoritma yang terjadi di sekitar kita, mau dari TikTok, Short, Reels segala macam. Basisnya Cat Paper. Cat Paper tuh basically dia bikin tool, orang upload gambar, komputernya bisa tahu nih gambar kucing atau bukan. Itu dibikin sama beberapa researcher dari Google. Ini mendasari adalah kalau komputer kita bisa latih untuk tahu gambar ini kucing atau bukan, dia bisa tahu semua jenis gambar. Yang bisa bikin waktu itu Google bisa punya referensi gambar yang bagus, dan YouTube punya flow rekomendasi yang sangat bagus dibanding kompetitornya pada zamannya. Tapi gambar itu nggak segampang teks. Nah, teks kan lumayan limited ya. Gambar itu punya banyak sekali nuansnya, kita bisa bilang. Ada kayak anatominya, ada spasialnya, ada perspektifnya, ada lightingnya, ada angle-nya, dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak melatih AI dengan gambar yang cukup, dia bakal bikin gambar-gambar yang sifatnya kayak monster kalau kita lagi mimpi demam. Kayak yang benar-benar aneh gitu, yang kayak nggak kebayang gitu. Karena dia nggak kebayang juga dia harus bikin apa. Makanya di beberapa model image yang dulu atau misalnya kalau teman-teman sekarang pakai model yang gratisan kayak yang ada di Meta atau misalnya yang ada di ChatGPT tapi yang gratisan, itu biasanya hasilnya tuh begitu bagus tuh, karena itu referensi gambar gratisnya nggak banyak. Jadi buat teman-teman yang pengen coba ngeliat kira-kira gambarnya AI apa enggak, biasanya saya langsung lihat tangannya, jarinya. Kalau jarinya itu banyak, itu berarti kayaknya AI nih gitu, atau gambarnya agak aneh, atau misalnya seluruhnya kayak kepotong gitu. Itu salah satu cara buat cepet untuk ngeliat gambarnya AI atau enggak. Bagian lain yang jarang dibahas adalah gimana caranya AI dapat training data dari gambar atau video ini. Kalau teks kan lumayan kebayang ya, kayak dia dapat dari mungkin browsing segala macam gitu. Tapi kalau dari gambar itu kan gambar itu banyak yang sudah diedit dulu kalau di internet, udah dimodifikasi dulu, atau misalnya mungkin gambarnya meme segala macam gitu. Chaotic, random banget gambar-gambar di internet. Ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang berantakan, ada yang nggak bisa dideskripsiin gitu. Dan ya itu harus belajar dari semua data-data yang saya bilang jelek itu atau berantakan itu. Jadi model AI yang ada sekarang itu melatih dirinya sendiri berdasarkan semua gambar yang ada. Jadi bayangin kayak kita belajar masak, kita nonton 1000 video cara memasak nasi goreng, 400
dari 1000 video itu angle-nya ke kompor ya, bukan ke kualinya kalau rendah. 300-nya itu nggak ngejelasin bumbunya dari mana, dan 200 dari sana itu lebih banyak bercandanya dibanding masak. Jadi kita belajar apa? Kadang-kadang nggak belajar apa-apa jadi, karena isinya data yang salah, data yang nggak akurat. Kalau manusia pun diajarin kayak gitu bingung, apalagi AI. Kasarnya kan gitu. Nah, spesifiknya kenapa jari? Kenapa nggak mata? Kenapa nggak telinga? Jari ini punya beberapa komponen yang beda dibanding struktur tubuh lain. Yang pertama, variannya banyak. Bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa tutup, bisa yang tutup 2, tutup 3, misalnya tutup 4. Banyak sekali variannya. Jadi training AI terhadap jari itu lebih banyak mungkin. Dan mungkin terlihat tidak konsisten karena ada beberapa angle yang ketutup jarinya. Ada yang cuma kayak gini doang. Ya kan kayak mungkin kalau AI ngeliatnya dikira kita kayak punya tangan kepiting. Terus detailnya. Jari ini kan punya 3 join ya. Jadi kita bisa nekuk, bisa gini kan. Ini 3 join ini itu kan detail yang mungkin AI kadang-kadang nggak kelihatan di foto. Kadang ada yang ngeliatnya cuma 1 doang joinnya, ada yang cuma 2 doang, betul nggak ada yang 3 gitu. Jadi nggak konsisten di bagian sana. Terus ada juga beberapa foto yang kadang tangannya nggak kelihatan atau sebagian doang kelihatan. Terusnya tangannya dikantongin, atau tangannya di belakang, atau tangannya ngerangkul sebagainya. Jadi kan AI-nya jadi bingung nih, ini tangannya bagian dari mana sih? Kenapa tiba-tiba di sini? Kenapa tiba-tiba di sini? Kenapa tiba-tiba di sini? Gitu. Ketidakkonsistenan itu tuh bikin AI ngerasa tangan ini emang gak konsisten asli ya, makanya outputnya juga gak konsisten. Ada gap lainnya, yaitu secara fundamental teks itu tuh punya konteks. Kalau kita ngomong kucing, ya dia cuma ngomongin kucing, dia susah untuk ngomongin hal yang lain kecuali kita pakai kata-kata yang dibilang ambigu atau multitafsir. Kalau gambar atau image, dia tuh levelnya lebih ke pixel level. Jadi kayak granularity-nya itu sampai ke pixel. Pixel itu kan gambar-gambar kecil yang bentuknya warna yang bisa digabung-gabungin. Tapi kan ada hal lain yang tidak kelihatan. Misalnya kayak gravitasi. Jadi kalau misalnya orang berdiri, dia pasti tegak sini, anatomi tubuh. Atau misalnya perspektifnya dan sebagainya. Jadi ada sesuatu yang implisit yang tidak bisa kelihatan dari gambar yang dikasih itu. Kalau manusia, kita tuh punya mata yang sifatnya 3 dimensi. Kita bisa ngeliat sesuatu 3 dimensi. Kalau kita bayangin tangan kita muter, itu benar tangan kita muter karena kita bisa ngeliat. AI nggak punya itu. AI itu nggak bisa ngeliat secara 3 dimensi buat sekarang. Mungkin nanti bisa ya, tapi kalau buat sekarang dia belum bisa. Karena tadi itu, dia translate semuanya jadi sesuatu model yang dia bisa ngerti. Kalau di teks jadi bentuknya token, kalau di diffusion bentuknya pixelated. Oke, kurang lebih gitu. Terus kenapa ngerti ini bikin kamu bisa punya advantage dibanding orang lain? Banyak orang yang nyobain AI terus stop karena dia tahu kayak AI belum sejago itulah gitu. Dia bakal stop di sini. Tapi yang saya mau ajak teman-teman di sini adalah AI itu punya kelebihan dan kelemahannya. Dan kelemahannya makin kesini makin sedikit. Jadi kalau kita tahu cara dia bekerja, biasanya buat teman-teman yang berkutat di bidang AI image generation atau misalnya video yang cara hierarkinya mirip cara konsepnya, teman-teman bisa bikin prompt yang menyesuaikan itu, yang bisa memprediksi adanya error di sana yang bisa diatasi, dan teman-teman bisa bikin itu jadi sesuatu yang lebih bagus. Banyak banget saya sendiri ngeliat orang-orang yang nggak mau pakai AI karena ngerasa masih jelek, masih pelah. Tapi ada sisi orang lain yang ngerasa kalau misalnya kelemahannya di jari, ya udah kita bikin karakter yang nggak ada kelihatan jarinya, atau misalnya selalu masukin tangan atau gimana gitu. Jadi seni atau art itu masih bisa tetap dibikin dengan ada limitasi yang ada. Bukan berarti kita nggak bisa bikin sama sekali. Dengan adanya itu, teman-teman bisa jauh lebih menguasai AI. Jadi menurut saya sih AI itu belum jadi teknologi yang sangat perfect ya. Kalau sangat perfect, kita udah nggak dibutuhin lagi mungkin di dunia ini. Tapi kita bisa tahu nih kelebihan dan kekurangannya, terutama di bagian kekurangannya, supaya kita bisa tahu, kita bisa gantiin ini mungkin dengan AI lain, atau mungkin dengan workflow manusia yang lebih rapi. Jadi kita tuh bekerja sama dengan AI-nya, bukan nyuruh-nyuruh AI. Kurang lebih gitu. Saya juga punya kelas untuk ngajar AI di belajargpt.com. Di sana saya punya berbagai macam modul yang bisa bantu teman-teman ngerti AI dari gaptek banget. Kalau teman-teman tertarik, bisa masuk ke belajargpt.com, bisa klik tombol WhatsApp untuk konsultasi dengan admin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.